Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di minggu pagi ini. Saya percaya saat ini saudara datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau datang mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada kami semua Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami bersepakat untuk memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia-Mu. Terima kasih. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Oh, ku sembah Engkau
lain, hanya Kau, hanya Kau, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Oh, Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah kami Tuhan. Oh Allah. Mari kita sambil bangkit berdiri, sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh Allah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah. Haleluya Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Allah. Selamanya Engkau menjadi Allah kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Biar Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan.
Jamah setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami bersyukur menyembahmu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Bagimu segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak terima glory. Oh Yesus, amin. Kau saja, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Oh, amin. Kau layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja yang layak, yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kaulah layak terima sembah kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Untuk itu mari kita mau angkat satu nyanyian. Yang berletih lesu, marilah
Marilah datang kepada Yesus yang berbeban berat. Marilah datang padanya yang punya masalah. Serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Sama-sama katakan, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Amin. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi katakan, yang berletih lesu, berletih lesu, marilah datang kepada Yesus yang berbeban berat. Marilah datang padanya yang punya masalah. Serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanya Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Amin. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Amin. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan, sambil kita mau angkat satu nyanyian. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, amin, penasehat Dia. Tiada, sungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagimu Tuhan, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Amin.
gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada, 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 sungguhnya tiada, tiada. Sekali lagi katakan tiada mustahil baginya, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat, penasehat Dia. Amin. Tiada, tiada, sungguhnya tiada, tiada mustahil. Dengan imanmu katakan bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Katakan dengan imanmu, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan amat besar. Amin. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia beri, damai yang Dia berikan amat besar. Amin. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Mari kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Engkau penolong yang setia. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Oh, sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sambil kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Oh, mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, terima kasih, oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus, oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih,
sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Kami percaya seizin Tuhan, pagi hari ini kami ada di sini untuk menaikkan pujian kami, melayani Engkau, beribadah kepadamu Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan sehingga kami boleh mendengar dengan mengerti akan isi hati rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau berfirman dan kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan salam sejahtera untuk kita sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Setiap kesempatan untuk beribadah, mari kita manfaatkan dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita pasang telinga hati kita baik-baik. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan memanggil kita untuk lebih sungguh-sungguh, ya, lebih maju, karena betul-betul kita berada pada dunia yang sulit, dunia akhir zaman, ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, Tuhan memberikan kita anugerah. Ya, Tuhan menawarkan kepada kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Ya. Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Ya, itu temanya. Tuhan menawarkan kita untuk menjadi sahabat. Nah, kalau saudara mau jadi sahabat daripada Tuhan, maka kita harus belajar dari seorang yang istimewa, ya, seorang yang kemudian menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itulah Bapak Abraham. Bapak Abraham ini adalah sahabat Allah, luar biasa. Selain dia bapaknya orang beriman, tapi dia adalah sahabat Allah, dan itu diakui oleh Allah sendiri. Dari mulutnya Allah berfirman bahwa Abraham sahabatku. Kalau jenderal, presiden misalnya jadi sahabat saya, sahabat baik, wah, kita rasanya bagaimana ya? Aman, urusan-urusan kita selesai, ya, rasanya bangga punya sahabat, teman, presiden. Tetapi kalau Allah, ya, yang maha tinggi itu, yang maha kasih, yang pencipta langit dan bumi, menjadi sahabat kita. Kalau Allah di pihak saya, siapa yang melawan saya, kata Alkitab. Luar biasa tuh. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen, tapi jadilah sahabat-sahabatnya Allah. Ya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, Ya, lalu percayalah Abraham kepada Allah, ya. maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebenarnya orang percaya pada Allah itu ya adalah sahabat Allah. Ya, satu kebenaran. Lanjut. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Abraham disebut sahabat Allah. Sekali lagi Tuhan tawarkan kepada kita, maukah menjadi sahabat Allah? Ini adalah tema kita, ya, maukah? Jadi tergantung kita mau atau tidak. Ya. Lalu kita belajar kepada seorang sahabat Allah. Tadi disebutkan Abraham disebut sahabat Allah. 2 Tawarik 20 ayat 7 ketika Yosafat Raja Yehuda ya menyebut Abraham sebagai sahabat Allah waktu dia berdoa. Itu sama kalau kita misalnya pergi ke salah satu kantor, orang belum mengenal kita, ya kita bilang saya sahabatnya Bapak Direktur itu. Nah, ya artinya ada kelonggaran. Ya, oh ya silakan boleh masuk sama satpam. Tapi kalau kita masuk mau gini memperkenalkan diri, pasti satpam periksa baik-baik, ini apa jangan-jangan orang jahat. Tapi kalau saya bilang saya sahabat baiknya, direktur kamu itu sahabat baik saya, oh silakan Pak dibukakan pintu. Nah demikianlah kita. Kalau kita adalah sahabat Allah, siapa lawan kita? Ya, makanya Tuhan tawarkan hari ini, maukah kamu menjadi sahabat Allah? 2 Tawarik 20 ayat 7. Ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini Ya. dari depan umatmu Israel Ya. dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, Ya. untuk selama-lamanya? Nah, ini doanya Yosafat. Di dalam doa dia datang kepada Tuhan. Dia singgung Abraham. Tadi sama saya bilang, saya masuk ke halaman sebuah kantor, mau masuk ke dalam, saya ini sahabatnya, kamu punya direktur. Nah, Yosafat supaya doanya didengar, dia sebut sahabat Allah itu Abraham. Di dalam doanya, sahabatmu. Ya. Tentu kita semua mau jadi sahabat Tuhan, jangan jadi musuh. Kalau iblis musuh kita, ya, usir dalam nama Yesus, pergi dia. Betul ya? Kalau iblis musuh saudara, usir. Dalam nama Yesus, pergi kau. Dia pasti taat kepada nama Yesus. Tapi kalau Allah yang jadi musuh kita, siapa yang bisa tolong kita? Ini masalahnya. Banyak kali tanpa sadar orang-orang Kristen pun menjadi musuh Allah, bukan sebaliknya menjadi sahabatnya Allah. Ya, kalau musuh kita itu seperti raksasa Goliat, ya. Tapi itu bukan apa-apa. Daud menghadapinya dengan nama Tuhan, aku datang kepada engkau. Kau datang dengan tongkat dan lemping, aku datang dalam nama Tuhan, kata Daud. Ya. Nah, kalau Allah di pihak kita sebagai sahabat, apa kesulitan yang tidak bisa ditolong, tidak tertolong? Ya, panggil Tuhan, bukankah Abraham itu sahabatmu yang engkau juga tolong? Tolonglah saya juga, saya anak-anak Abraham. Ya, oleh karena korban Kristus saya anak-anak Abraham. Berkat Abraham datang kepada saya juga melalui korbannya Yesus. Nah, mari kita belajar ya dari Abraham. Mau belajar supaya kita jadi sahabat Allah? Mau? Mari. Nomor 1. Dalam hal ketaatan.
Pertanyaannya, apa kita adalah anak Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan yang taat kepada Tuhan? Tidak cukup kita menjadi orang percaya. Oh, saya beriman pada Tuhan. Tapi Tuhan tanya, di mana perbuatan imanmu? Di mana perbuatan percayamu? Itu ada pada Abraham. Dia tidak hanya percaya, tapi dia melangkah bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Abraham keluar dari negerimu, dari Ur Kasdim, tempat lahirnya Abraham, yang disebut Abram sebelum diubah namanya menjadi Abraham. Abram itu artinya bapak yang tinggi, yang besar. Karena sudah jadi sahabat Allah, maka namanya dirubah Allah jadi Abraham, pakai H. Abraham itu artinya bapak sejumlah bangsa-bangsa, sejumlah raja-raja lahir dari Abraham. Luar biasa berkat Tuhan. Dimulai dari apa? Dari ketaatan. Dia tidak hanya percaya, dia taat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 4. Abram dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, Ya. dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Ya. dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, Ya. dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Hebat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, hebat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lalu pergilah Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, pergilah, akan kutunjukkan negeri di mana engkau pergi. Abraham tidak tanya, negeri mana Tuhan? Bukankah di Ur Kasdim saya enak? Abraham itu sudah kaya dari negeri Ur Kasdim. Dipanggil keluar, dia tidak pakai tanya, dia nurut. Lalu pergilah Abraham, tidak pakai bertanya kepada Tuhan. Inilah orang yang taat, yang ketaatannya luar biasa, sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah sahabat Tuhan. Banyak untungnya jadi sahabat. Kalau kita ditanya sama kantor camat misalnya, agama apa? Kristen. Tapi belum tentu kita sahabat Allah. Jadi banyak orang Kristen, dia menyebut Kristen tapi tidak percaya sama Tuhan. Apalagi taat. Taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri turun menjadi manusia. Allah jadi manusia. Untuk apa? Untuk kita belajar soal ketaatan. Tuhan Yesus taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Itu kata firman Tuhan. Karena begitu banyaknya pengikut Tuhan yang menyebut dirinya, aku pengikut Tuhan, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, tapi tidak taat. Bukan sahabat Allah. Kata Tuhan turun, aku adalah manusia ilahi, manusia anak Allah yang taat sampai mati di kayu salib. Nggak mundur dia. Tidak, orang Kristen dipanggil keluar dari tempatnya. Ayo pergi ke sana, ayo melayani Tuhan, ayo beribadah. Kok cuma diri terus. Berbahagia saudara.
kalau saudara datang beribadah. Sebab ibadah ini mendatangkan untung masa sekarang kita hidup sampai masa yang akan datang. Ya. Nah, Abraham sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Taat. Ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat 10. Karena iman Abraham taat ketika Ya. ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, tidak tahu tempatnya. Nggak tanya-tanya sama Tuhan. Terus Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, ya, seolah-olah di suatu tanah asing. ya, Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, ya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. ya. Abraham ini tinggal di tanah asing, perantau. Kita juga begitu. Kita ini orang asing di dunia, perantau. Merantau sampai di mana? Abraham dikatakan selanjutnya kalau Ibrani 11 kita baca tadi lanjutnya, dia menuju ke suatu kota yang mempunyai dasar. Kota apa itu? Kota yang akan datang, kota Yerusalem baru. Jadi kita ini perantau, bukan tempat kita di bumi selamanya, tidak. Perantau, singgah, lewat seperti musafir. Di dalam perjalanan itu kita harus menunjukkan hidup kita sama seperti Abraham. Kalau kita mengaku saya anak-anak Abraham secara rohani, maka kita harus tiru Bapak Abraham ini dalam hal ketaatan. Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Bukan dengar kiri, telinga kiri masuk, telinga kanan keluar. Jadilah pelaku. Berusahalah dengan pertolongan Roh Kudus. Aku mau belajar taat Tuhan pada perintah-Mu. Ya. Perintah yang mana? Oh, banyak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau cinta dirimu sendiri. Abraham mengasihi Tuhan. Kalau kita jadi sahabat Tuhan, luar biasa. Tidak ada rahasia Allah yang tidak diberitahukan. Allah mau berbuat apa? Pasti dia beritahu kepada sahabatnya. Ya, ini hebatnya luar biasa. Sehingga kita bisa tahu apa rencana Allah atas hidup saya, rencana Allah terhadap keluarga saya, rencana Allah terhadap orang-orang di dunia ini, orang-orang percaya, dan apa rencana Allah terhadap dunia. Bahkan Tuhan bilang kepada kita, bukan lagi hamba kamu. Kamu jangan berpikir kamu adalah hamba. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintah-perintahku. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah iya, kalau kita jadi sahabat Tuhan, segala sesuatu yang dari Bapa itu diberitahukan oleh anak. Asal kita jadi sahabat. Gimana caranya? Belajar dari Abraham. Dia sudah enak-enak di Ur Kasdim. Kaya loh Abraham. Dari Ur Kasdim sudah kaya. Banyak kambing, banyak domba, banyak ternaknya. Keluar dari negeri nyaman.
ikut Lot. Nah, sementara Abraham jadi sahabat Allah, Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Kita mau berkat, tapi kita tidak mau jadi sahabat Tuhan. Kadang-kadang kita jadi musuh Tuhan karena kita tidak taat. Tidak taat perintah Tuhan. Satu waktu Yohanes membaptis, lagi membaptis orang, banyak sekali orang dibaptis. Datanglah Yesus. Aku juga mau dibaptis. Tidak. Yohanes tahu ini Tuhan, anak Allah. Aku yang harus dibaptis, bukan kau yang aku baptis. Yesus berkata apa? Tidak. Lakukan itu untuk menggenapkan kehendak Allah. Jadi Yesus jadi contoh. Lalu Yohanes mengatakan, ya, kalau begitu dia turun, dia baptis Tuhan Yesus. Matius 3. Mari kita belajar ketaatan. Baptisan air itu ketaatan untuk menjadi warga kerajaan sorga, ya. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Ya. dan engkau yang datang kepadaku. Ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Demikianlah sepatutnya supaya kehendak Allah dinyatakan. Terus, dan Yohanes pun menurutinya. nah Yohanes turut. Kalau dia tidak nurut, dia tidak taat. Nurut. Terus, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Kita harus jadi orang benar, bukan orang Kristen. Siapa itu tokoh agama, pemimpin agama? Nikodemus. Kalau engkau tidak lahir baru, kamu tidak bisa melihat surga. Kan baptisan itu menggenapkan seluruh perintah Tuhan. Ya, untungnya banyak jadi sahabat. Rencana apa dari Allah itu luar biasa, dia beritahu kepada kita. Ya. Kejadian 18. Ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar Ya. serta berkuasa, Ya. dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Waktu Sodom mau dihancurkan oleh Tuhan, dia bilang, apakah ini kusembunyikan dari Abraham? Tadi dalam Injil Yohanes dikatakan, aku akan memberitahukan segala sesuatu sebab engkau sahabatku. Coba kalau kita punya sahabat kental, sahabat baik, kita cerita, kita punya isi hati, ya, apa yang terjadi pada kita tidak usah disembunyikan, karena dia sahabat, kita tahu, kita percaya sahabat ini pegang janji. Jadi kalau mau jadi sahabat Tuhan, caranya adalah ketaatan. Seperti Abraham. Banyak untungnya jadi sahabat. Ada seorang sahabat tengah malam kedatangan tamu. Waduh, tidak ada roti. Mau beli roti di mana? Tengah malam ini sahabat datang. Dia ingat ada sahabatnya. Dia ketuk pintunya. Tolong bukakan pintu. Aduh, ini siapa lagi ketuk-ketuk pintu? Saya sudah mau tidur, ini capek sekali satu hari kerja. Aduh, siapa lagi ini mengganggu saya? Tapi Alkitab berkata, karena dia sahabatku,
Biar rasanya berat, aku juga bukakan pintu. Ya toh? Kalau kita sahabatnya Allah, kita ketuk pintunya. Kita doa, kita bertalu-talu doa. Karena kita sahabat. Dia menjawab. Maukah saudara doamu dijawab? Mau? Jadilah sahabat Allah. Maukah kebutuhanmu dipenuhi? Jadilah sahabat Allah. Mari kita baca Lukas 11. Ya. Jadi kalau sahabat Tuhan itu pasti dibukakan pintu, ya, didengari apa saja, ya. Lukas 11, di dalam itu hal berdoa, ya. Ayat yang ke-5 sampai ayat selanjutnya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Ya. Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, Ya. pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, ini bicara tentang doa. Kalau kita jadi sahabat Tuhan, tidak usah malu-malu. Ya, kalau saya punya sahabat, tolong kasih pinjamlah, ya, mobilmu sebentar ya. Tidak malu-malu, karena sahabat baik. Tolong ya Pak Marlon ya, pinjam kacamatanya ya. Loh, kalau saya dipinjam kacamata saya tidak lihat loh Pak John. Ya tidak apa-apa, karena sahabat. Betul ya? Ya, karena sahabat itu terpaksa, ya saya punya sahabat. Saya tidak mau kecewakan sahabat. Demikian juga Allah kalau kita memohon kepada Dia. Karena saya sahabatnya, permohonan saya itu didengar oleh Tuhan. Mau saudara? Amin. Mau? Iya. Itu Alkitab bilang. Karena dia tidak malu-malu, dia minta terus. Itu doa yang bertalu-talu membuat Tuhan itu mengatakan, ini sahabatku. Seperti Abraham. Tidak ada rahasia aku yang tidak kuberitahu kepada Abraham. Tidak akan kubiarkan sahabatku itu kecewa pulang tengah malam tanpa roti. Ya, puji Tuhan. Ketika saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya masih ingat, saya sudah bersaksi di depan, ini berdiri di mimbar. Pas saya melayani pujian waktu itu, saya berdiri di mimbar, saya bersaksi. Mau menyerahkan hidup. Jemaat semua tegang dengar. Ini untuk pertama kali dalam jemaat. Orang yang pertama adalah saya menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Full time. Di gereja belum terlalu besar. Gereja masih kecil. Jemaat kecil. Tapi waktu itu, besok saya akan serahkan hidup. Saya ingin orang tua saya menyaksikan, mendengar. Papa mama saya masih hidup waktu itu. Tapi bagaimana mereka mendengar? Sedangkan saya masuk di gereja aliran Pantekosta ini aja ditentang papa saya. Ditentang papa saya. Mama saya cuma diam, tapi papa saya, mereka seperti tidak mau, tidak senang. Jadi tidak mungkin datang mendengar kesaksian saya menyerahkan hidup. Masih ada satu hal. Doa. Nah ini solusinya selalu doa. Doa mohon tidak mungkin tidak diberikan kalau engkau belajar menjadi sahabat Allah. Karena saya mentaati perintah Tuhan untuk menyerahkan hidup. Saat itu Tuhan anggap saya sahabatnya.
Habis doa saya bilang sama istri, mari kita ke rumah papa dan mama. Sampai di sana maksudnya saya mau undang mereka ke gereja. Saya mau juga beritahu bahwa saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Sampai di rumahnya papa mama, beliau ini tidak ada di rumah. Kata adik-adik saya, papa dan mama pergi ke pesta. Oh, berarti sudah tidak ada urusan lagi. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Ingat Elia manusia biasa, tapi doanya itu ya bisa menutup langit 3 tahun setengah tidak hujan. Kita juga manusia biasa. Dan sahabat Allah kita doa. Nah, tiba-tiba jadi doa saya sekarang, Tuhan, saya rindu papa saya, mama saya dengar. Tapi Tuhan tolonglah supaya mereka bisa datang. Tidak tahu caranya bagaimana. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya. Pergumulan sesulit apapun tidak ada mustahil. Nah, ketika besok pagi saya di gereja, hari Minggu saya di depan mau memberi kesaksian. Saya sedang memimpin pujian, saya mau berkesaksian. Saya lihat dari pintu kaca, papa dan mama saya melangkah masuk. Wah, hancur hati saya. Dia duduk dimanapun di gereja yang sudah dibongkar itu, sekarang gereja yang sudah jadi gereja besar, ya di gereja saya tahu tempat duduknya mana, hafal sampai sekarang. Sampai sekarang seumur saya sudah tua juga, sudah lanjut. Di mana papa mama duduk, saya tahu. Dan saya ingat ketika saya beri kesaksian pada jemaat saya, papa saya hancur hati luar biasa nangis. Nah pernah, papa saya orang tak gampang meleleh air mata. Hatinya dijamah Tuhan. Tidak ada yang mustahil dah. Doa saudara yang bertalu-talu. Karena kalau sahabat Allah, Tuhan jawab. Habis itu saya tanya, mama, kenapa mama bisa datang? Siapa yang memberitahu, ma? Dia jawab, mama saya almarhum sudah jawab. Jam 3 subuh, tengah malam subuh jam 3 saya bangun. Saya mimpi. Mimpi saya dengar suara Tuhan. John sudah kupanggil. John sudah kupanggil. John sudah kupanggil. Mama saya kaget. Maksudnya panggil itu dipanggil Tuhan meninggal. Baru kemarin dulu sehat-sehat kok meninggal. Masih muda lagi. John kupanggil. Gara-gara itu diceritakan sama papa saya. Pak tolong antar saya ke rumahnya. Saya ingin ketemu. Ini betul-betul saya mimpi dengar itu suara. Jadi papa saya ngantar mama pergi di rumah kami. Orang tetangga bilang semua tadi sudah ke gereja. Gak percaya dia. Pergi ke gereja. Di mana saya gereja. Dia pergi ke situ dan duduklah di sana. Air mata hancur hati dia. Di saat itu papa saya dijamah Tuhan. Dia ikut bersama di gereja kami. Semua adik-adik saya ikut. Ya. Ini kesaksian saya benar-benar. Ya. Jadi papa saya melayani, lahir baru, dibaptis, akhirnya jadi diaken. Sampai jadi diaken. Nah, sampai meninggalnya. Dia orang asli Tionghoa itu susah untuk dirubah. Ya. Dia punya sembahyang untuk berhala sudah tidak, tapi orang tuanya ini dia sangat hormat. Opa saya, orang tua papa saya, dia sangat hormat. Ya. Dia selalu pasang dupa, pasang teh, minuman setiap 1 bulan 2 kali. Tengah bulan dan bulan baru. Lah bagaimana ini bisa ditiadakan dari papa? Yang orang dari Tionghoa asli.
Coba, gimana bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sendiri turunkan itu. Cuma fotonya ditaruh. Sekarang cuma foto untuk mengenang orang tua. Nggak ada lagi pasang itu. Nggak. Bagaimana taatnya dia kalau tahu baru Imlek itu. Waduh, dia pergi ke pas rumah kami itu kampung Tionghoa, itu kampung Cina. Itu di muka itu ada kelenteng. Udah papa saya sudah pakai dasi lengkap. Beli sajian. Kok bisa ya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya dia jadi orang percaya. Mama ikut, semua ikut. KKR pergi di mana-mana, oh dia ikut. Terpujilah Tuhan. Maukah saudara jadi sahabat Allah? Ayo jawab. Yang mau angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan ke bawah. Nah itu. Tapi tidak apa-apa. Tuhan tahu saudara semua mau jadi sahabat Tuhan. Nah, kalau jadi sahabat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, berkat-berkat, doa yang dijawab, semua ada di dalam itu. Jaminan jadi seorang sahabat. Kalau Allah itu jadi sahabatku, siapa yang bisa lawan saya? Ya. Yang berikut, pribadi Abraham itu ternyata suka mengalah. Tidak pentingkan diri sendiri. Ini sahabat Allah. Suka ngalah, sudahlah, tidak apa-apa, sudah ambil aja. Ya. Tidak ribut, pertahankan, ini saya punya, itu kau punya. Tidak mementingkan diri. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Ya. janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, Ya. dan antara para gembalaku dan para gembalamu, Ya. sebab kita ini kerabat. Nah, jangan ada perkelahian. Kenapa? Karena waktu itu mereka bertambah kaya. Abraham tambah kaya, Lot juga sudah bertambah kaya. Lahan untuk makanan ternak tidak cukup. Jadi gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham ribut-ribut soal lahan. Abraham bilang apa? Lot, kita ini keluarga, jangan ribut. Tidak boleh bertengkar. Kalau merasa tidak cukup, Lot pilih dulu, nanti aku terakhir. Kamai ini om. Biasanya om kan itu, saya om, saya duluan, saya ini mau menguasai. Itu kalau orang belum bertobat. Ya. Tapi Abraham om dari Lot, pamannya. Bahkan Lot ini nebeng keluar menjadi kaya juga dia. Karena ikut Abraham Lot ini. Tapi waktu lahan tidak cukup, ribut, datang Abraham. Lot, kita ini keluarga. Seyogianya keluarga, family jangan ribut soal uang, soal harta. Soal kekayaan dunia, tidak ada apa-apanya. Ya, lalu Abraham bilang apa? Lot, kamu pilih dulu. Pilih, nanti om belakangan. Ini ngalah. Sahabat Allah itu mengalah. Tidak suka ribut. Tidak mementingkan diri sendiri. Lalu Lot pilih apa? Tanah yang subur. Wow, dia ambil semua. Lembah Sodom, dia bilang seperti taman Tuhan. Dia ambil semua tanah-tanah yang subur. Abraham dapat apa? Tanah yang tidak subur, sisa-sisanya. Kalau ada orang yang memperlakukan kita seperti itu, lalu kita adalah sahabat Allah, tidak usah khawatir. Ya tak? Lalu Tuhan bilang sama sahabatnya ini, Abraham, coba lihat. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Apa yang kamu lihat? Apa kira-kira yang Abraham lihat? Tidak ada apa-apa.
Sudah diambil semua tanah yang subur oleh Lot. Tapi Abraham bilang apa? Aku lihat Tuhan, utara, timur, barat, selatan. Tuhan bilang apa? Semua yang kau lihat itu, ku berikan kepadamu. Buah luas sekali. Kalau Lot cuma milih satu bagian, walaupun subur, kecil. Ini yang dilihat oleh Abraham, utara, timur, barat, itu semua milikmu Abraham. Mana lebih besar? Makanya milikilah hati yang suka mengalah. Tidak usah ribut. Oh, kamu mau ambil itu? Ambillah, ambil. Kalau kita selalu menghindari pertengkaran, keributan, hanya memikirkan lahan, nanti Tuhan sediakan yang jauh lebih baik karena kita menjadi sahabatnya. Ya. Yang ketiga, ini miliki sifat seorang atau karakter seorang sahabat Allah. Abraham tidak menyimpan marah. Marah kepada Lot, keponakannya ini yang melakukan hal yang boleh dikata tidak sopan. Ya, tidak baik. Ya. Jangan menyimpan marah. Doamu tidak didengar kalau ada marah yang tersimpan. Ketika Lot itu dia ambil bagian yang terbaik, Abraham tidak menyimpan marah. Satu waktu Lot diserang karena dia tinggal di Sodom, ada raja yang mau menyerang kota Sodom untuk merampas. Abraham dengar, Abraham datang untuk lepaskan Lot. Aduh, dia bawa pasukan yang kecil dibandingkan pasukan kedalaman itu. Dia datang untuk membela Lot, melepaskan. Orang yang mengecewakan mau ditolong, diselamatkan. Inilah Abraham, sahabat Allah. Kalau orang pernah mengecewakan kita, masa kita mau tolong? Ya. Tapi ini orang yang mengecewakan ditolong, dia bawa pasukan kecil lagi dibandingkan musuh. Tapi karena Tuhan di pihaknya, maka Abraham menang dan membawa Lot kembali. Serta kekayaannya Lot diamankan. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Coba kalau kita, sepupu kita, ponakan kita, ya, teman kita, dia dapat susah, mau ditolong, ya. Tapi Abraham tolong. Saudara saya baca Kejadian, ya, pasal 14 ayat 11 sampai ayat 16. Tolong dibaca dulu. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Ya. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Ya. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, Ya. orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, Ya. yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, Ya. lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Tadi Lot ditolong. Padahal ini keponakan yang mengecewakan. Tapi dia tidak simpan marah. Dia tidak simpan kekecewaan itu. Ini merusak doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tak pernah kecewa orang Kristen yang baik. Tak pernah kecewa
mengiring Tuhan. Ya. Berikut, Abraham itu tidak tamak. Ini dosa ketamakan. Rakus, ini dosa manusia zaman akhir. Tamak, tidak cukup. Mencintai uang, mencintai dunia ini. Tamak, mau terus, mau terus, mau terus. Abraham, sahabat Allah, tidak seperti itu. Ya. Kejadian 14 ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, Ya. sepotong benang atau tali kasut pun tidak, Ya. supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ya, aku sudah bawa Abraham jadi kaya. Aku tidak mau ambil, tidak tamak. Dikasihkan dia tidak mau. Dia cuma mau Allah yang memberi. Tidak boleh ada ketamakan. Tidak pernah bersyukur. Tidak pernah puas. Bersyukur selalu. Ya. Yang berikut, Abraham ini terkenal dia suka mendoakan orang lain. Doa syafaat. Doa syafaat Abraham untuk Sodom bukan untuk Sodom, orang Sodom saja. Istimewa ada Lot di situ. Orang yang mengecewakan, keponakan yang tidak benar. Apa Abraham berdoa? Tuhan, bolehkah kalau ada 50 orang di kota Sodom, jangan dihancurkan Sodom ya Tuhan. Oke Abraham, karena engkau adalah sahabatku, apapun yang kau minta. Oke. Ya, ternyata hitung-hitung tidak ada 50 orang di Sodom yang benar. 45 nggak ada, 40 tidak ada. Turun terus sampai kalau ada 5, bagaimana Tuhan? 5 pun tidak ada orang benar di Sodom. Cuma ada 4 dianggap orang benar. Ya, tapi ini orang benar tidak sungguh-sungguh. Kita harus jadi orang Kristen yang benar. Benar-benar Kristen, benar-benar takut Tuhan, benar-benar melaksanakan perintah Tuhan. Ini orang benar. Ya, makanya saya selalu katakan kekristenan itu bukan agama. Tapi bicara kita yang takut Tuhan, kita yang hidup benar. Itu kekristenan. Ya. Nah, Kejadian 18 ayat 23. Ini dia berdoa, tawar-menawar. Baca ya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya. Abraham bilang apa? Apakah Tuhan orang benar? Jadi dia sudah tahu ini keponakannya orang benar. Tapi orang benar tidak beres. Kita harus jadi orang benar betul-betul beres. Buktinya orang benar ini tinggal di Sodom. Sodom itu segala macam kejahatan dari dalam. Tapi kenapa dia selalu tinggal di Sodom? Karena Sodom itu banyak kekayaannya dia. Bisa mengeruk kekayaan. Ini orang Kristen. Sudah benar. Sudah percaya. Sudah bertobat. Sudah lahir baru. Sudah penuh Roh Kudus. Tapi kesukaannya tinggal di Sodom. Menggaruk kekayaan di Sodom. Tidak pernah orang benar ini mendirikan mezbah. Satu kali pun di Alkitab. Saya cari. Tidak pernah ada kata Lot itu pernah mendirikan mezbah. Beda dengan Abraham. Dia tidak suka ibadah. Dia tidak suka doa. Tidak pernah doa. Karena kamu tidak berdoa, kamu tidak dapat apa-apa. Ini Lot. Mana ada ayat? Kalau ada ayatnya, Lot pernah mendirikan mezbah walaupun dia disebut orang benar. Ya, tolong kasih tahu saya. Tidak pernah. Petrus memang menulis bahwa Lot itu orang benar.
Sama dengan Abraham katakan, kalau ada 5 orang benar, bagaimana Tuhan? Pikirannya Abraham ini tertuju pada Lot, keponakannya. Dia mengasihi walaupun tidak dikasihi. Ini berat loh. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Berat. Tapi kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, mau tidak mau harus begitu. Ya, 2 Petrus 2 ayat 7. Ini Lot, tidak pernah mendirikan mezbah, tidak pernah. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, Ya. dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka Ya. saja. Ya, jadi Lot itu orang benar, tersiksa di Sodom. Tapi dia tersiksa tapi enak, ngumpulin duit, ngumpulin kekayaan. Sampai waktu mau ditunggang balikan Sodom, dia masih tawar-menawar. Saya enggak bisa jalan, enggak kuat. Saya ini, itulah tempat dekat-dekat ya, dekat-dekat Sodom supaya dia masih bisa lihat. Padahal Tuhan bilang apa? Keluar dari Sodom, jangan tengok belakang. Istrinya tengok belakang, jadi tiang garam. Sampai anak sekolah minggu selalu nyanyi, ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, jadi tiang garam. Ini tiang garam. Apa saudara orang benar? Nah, orang benar itu beda dengan orang benar yang tidak sungguh-sungguh seperti Lot. Tidak pernah mendirikan mezbah, tidak pernah berdoa, tidak pernah memanggil nama Tuhan. Keinginannya dunia Sodom. Akhirnya nihil, keluar dari Sodom. Dia tinggal melihat harta bendaku, sayangnya, terbakar. Nanti dunia ini dibakar 1 jam. Apa yang kita punya? Mobil mewah saya, rumah mewah saya, safety box saya banyak mas, meleleh semua sudah. Habis 1 jam. Apa yang dicari dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Ikut Yesus hidup yang kekal. Itu nyanyian dulu. Cari apa di dalam dunia? Jangan cari dunia. Gara-gara dunia ini kita ribut dengan orang. Jangan. Belajar dari Abraham. Ya. Nah. Akhirnya yang terakhir ini. Abraham itu setia. Atau saya masih mau baca Ulangan 6 ayat 24-25. Bagaimana orang benar itu harusnya. Kalau saya jadi orang benar, bagaimana saya harus jadi orang benar. Ini rahasianya. Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Baca. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Ya. Supaya senantiasa baik keadaan kita. Ya. Dan supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Terus? Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, menjadi benar. Bagaimana saya jadi orang benar? Setia melakukan perintah Tuhan. Kalau Lot tidak, gelarnya orang benar. Abraham menganggap Lot ini seperti dirinya orang benar, tapi Lot tidak benar. Orang benar itu takut Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu orang benar. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita orang benar, takut Tuhan. Ya. Abraham yang terakhir sekali ini setia, mengasihi Tuhan, takut Tuhan. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim umur berapa? Kejadian 12 mencatat 75 tahun. 75.
Dia meninggal umur berapa? Meninggal Abraham umur berapa? 175. 100 tahun itu ikut Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Setia. Sampai akhir. Abraham berumur 175 lalu meninggal. Tapi dalam kurun waktu 100 tahun itu, dia bergaul dengan Allah. Dia menjadi sahabat Allah. Tuhan cari orang yang setia, taat. Abraham korbankan Ishak anakmu di Bukit Moria. Dia bawa, tidak pakai omong-omong. Tuhan, kok anak saya, kan Tuhan mau saya jadi keturunan yang besar, bangsa yang besar. Cuma satu anak saya kok disuruh korbankan. Nah, Abraham, ayo ke Bukit Moria. Langsung dia pergi besoknya. Sedia kayu api ke dia apa. Anaknya ini lagi tanya-tanya, papa mana nih itu korbannya? Mana korban? Kayu api bakar sudah ada. Aduh, pedihnya hatinya. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan, takutnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Inilah orang benar. Ulangan tadi bilang loh, kita akan jadi benar kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ya. Jangan mengasihi dunia. Abraham itu tidak mengasihi Sodom, tidak mengasihi dunia. Tidak. Kita juga harus tidak mengasihi dunia. Tuhan mencari orang-orang yang mau taat. Tuhan mencari orang yang setia. Tuhan mencari orang yang takut akan Tuhan. Inilah sahabat Tuhan. Mau jadi sahabat Tuhan? Belajar dari Abraham. Tidak ada jalan lain. Dengan segala kekurangan, keterbatasan kita, kita mau menjadi sahabat Tuhan. Kan sahabat dunia, setia sampai selesai. Umurnya 175, panjang sekali. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan siapkan perjamuan kudus sambil mengintrospeksi diri. Jangan ada dosa, jangan ada marah, jangan ada kedengkian, jangan ada ketamakan. Periksa kehidupan baru makan perjamuan suci. Mari bangkit berdiri semua. Siapa yang mau jadi sahabat Allah, silakan angkat tangan. Berani seperti Abraham. Ya, kita akan jadi orang benar ketika kita melakukan perintah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidup saya, menyenangkan hati Tuhan. Hatimu. Semua sudah pegang perjamuan sucinya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Segenap hatiku, Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
segala perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Maukah engkau jadi sahabat Allah? Maukah engkau menyenangkan hati Allah lewat ketaatan, mengasihi Dia, menggenapi kebenaran firman itu? Itulah sahabat Allah. Mari angkat itu roti di tangan kanan. Katakan, Tuhan, saya mau mengasihi-Mu. Saya mau jadi sahabat-Mu Tuhan, seperti Abraham. Haleluya. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Amin. Kalau saudara katakan amin, mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Jangan jadi sahabat dunia. Tuhan berkata, barang siapa ingin mengasihi dunia, menjadi sahabat dunia, menjadi musuhnya Allah. Yakobus mengatakan itu. Jangan mengasihi dunia. Kalau kau mengasihi dunia, kamu memusuhi Allah. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab barang siapa makan roti ini dan minum dari cawan ini, ia memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kurenungkan firman. Bukan hanya merenungkan, tapi kita mau melaksanakan firman itu. Kita akan menjadi benar, kata Ulangan 6. Kalau kita mentaati perintah Tuhan. Lot bukan orang benar yang sebenar-benarnya, tapi kami mau jadi orang benar yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan, mari kita nyanyikan ini. Katakan pada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku
mengasihi Engkau. Semua katakan, aku bersedia taat. Aku bersedia melakukan perintah-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Maukah engkau jadi sahabat Allah? Tuhan tanya sama saya dan saudara. Jangan berhenti jadi orang Kristen saja. Jadilah sahabat Allah. Sahabat itu mentaati perintah Tuhan. Itulah orang benar. Dan jaminannya, Tuhan tidak membiarkan engkau dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Kami percaya dan bergantung berharap pada Tuhan. Haleluya. Taati perintah Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, engkau sahabatku. Dan Tuhan memberitahu kita apa yang akan terjadi dalam tahun ini, dalam tahun yang akan datang, apa yang terjadi dengan dunia ini. Seperti Abraham diberitahu apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora. Dunia ini bagaikan Sodom dan Gomora. Dunia ini kosong, tidak ada apa-apanya. Bawang bombay yang dikupas, kosong, tidak ada isinya. Tapi Tuhan tidak kosong. Dia bertakhta di sorga. Haleluya, haleluya. Nanti singers bersama Mei akan nyanyi Aku Mengasihi. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan tolong. Orang menyembah Engkau Yesus. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman siang malam. Ku pegang perintah-Mu. Haleluya. Tuhan tahu tujuan hidup saya hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Nyanyikan itu. Engkau Yesus. Oh Ramasangkalabayalabasa. Dengan segenap hatiku aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Oh Jesus, Yesus kami mau mengasihi-Mu, mengasihi Engkau. Haleluya. Segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang malam. Dan
Allah, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari tadahkan tangan-Mu. Terimalah segala berkat yang terbaik. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau di segala jalan-Mu. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya. Tuhan menyediakan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, sehingga engkau tidak bisa menampung berkat Tuhan yang amat melimpah. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati dan kita akan jadi berkat. Bawalah kembali ke rumah saudara sebagai sahabat-sahabat Allah yang tidak pernah dibiarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.